Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Shadaqallahul adzim. Bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semua anak bangsa sedang menunjukkan salah satu bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan negeri ini. Karena konon secara de jure dan de facto negeri kita ini 75 tahun yang lalu telah mendapatkan kemerdekaannya, berlepas daripada penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sehingga diproklamasikanlah kemerdekaan oleh para founding father kita. Tentu ini menjadikan dasar sebuah alasan yang sangat kuat dan sebuah keniscayaan bila semua anak bangsa, baik itu orang Islam, orang Kristen, orang punya agama apapun, mereka secara semangat kebangsaan telah mengatakan NKRI adalah harga mati. Tetapi bila kita sedikit merenung apa makna esensi kemerdekaan di pandangan Allah dan Rasulnya, tentu kita akan juga sepakat mengatakan sesungguhnya kita belum merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita tentang sebuah esensi kemerdekaan itu. Bahwa ketika Allah SWT turunkan ayat 70 daripada bagian surat Al-Isra, di mana Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila." Bahwa sebagian mufassir telah mengatakan bahwa tafsir daripada ayat ini adalah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya kemuliaan Bani Adam, kemuliaan daripada manusia di pandangan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya bukan terletak hanya sekedar diberikan keunggulan dalam ilmu, keunggulan di dalam akalnya. Tetapi dalam kitab Bahrul Muhit jilid ke-6 halaman 59 telah mengatakan bahwa salah satu bentuk yang melengkapi kemuliaan manusia di samping ilmu dan akal adalah kecenderungan manusia tersebut terbebas dari penindasan dan penjajahan. Maka kesimpulannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan seorang hamba manakala dia ketika Allah lengkapi dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan akalnya, maka dia dalam menjalankan kehidupannya dari mulai lahir sampai daripada akhir hayatnya, dia mampu menjalani kesuksesan
di dalam perjuangannya melawan penjajah-penjajah yang sesungguhnya penjajah-penjajah yang akan merongrong dia bagaimana nanti ketika berjumpa dengan Allah menjadi orang tidak selamat. Dan dia berhasil di akhir kehidupannya lolos daripada penjajah-penjajah ini sehingga membawa hati yang selamat dengan wujudnya dikembali membawa keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ketika Sayyidina Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu mendatangi daripada Rustum, maka Rustum telah bertanya kepada Rib'i tentang apa maksud kedatangannya kepada dia. Apa jawaban daripada Rib'i bin Amir dengan tegasnya? Wahai Rustum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan kepada Rabb manusia. Dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangannya dan dari ketidakadilan agama yang ada kepada keadilan Islam. Begitulah Rib'i bin Amir telah memberikan sebuah gambaran dengan tegas tentang esensi kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, hendaklah kita senantiasa merenungi kehidupan kita, bahwa masa perjuangan kita untuk membebaskan diri kita daripada belenggu penjajah-penjajah yang sesungguhnya menurut pandangan Allah SWT adalah sampai daripada detik-detik kematian kita. Penjajah-penjajah tidak akan pernah berhenti mereka untuk merongrong kehidupan kita, merongrong daripada keyakinan kita, merongrong daripada amal-amal kita, supaya pada akhirnya apa yang mereka perjuangkan, setiap manusia mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mereka akan merasa keberhasilannya dia dapatkan ketika manusia telah berbondong-bondong mengarah kepada tempat yang penuh dengan penderitaan, neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, siapa sesungguhnya penjajah di dalam kehidupan kita ini. Maka ulama telah menjelaskan, setidaknya ada 4 penjajah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iblis dan setan beserta antek-anteknya. Inilah penjajah yang paling berbahaya. Sebagaimana Allah SWT kabarkan dalam surat Fatir ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inilah syaitan yang akan membuat dengan berbagai cara perangkap menindaklanjuti daripada permusuhan kakek moyang iblis lanto alaih ketika mereka berseteru dengan Adam alaihissalam. Iblis telah bersumpah dan telah membuat satu perjanjian di dalam perjuangan untuk berusaha sampai datang hari kiamat menjajah daripada manusia ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Dan bahkan kita pun harus memiliki komitmen yang sama. Bahwa sungguh setan adalah musuh kita yang nyata. Musuh yang senantiasa kita waspadai di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Maka hadirin buat Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan setan ada 2 hal yang perlu kita cermati.
Yang pertama adalah bagaimana bentuknya setan. Allah telah menjelaskan dalam surat An-Nas bahwa bentuk setan ada dua. Yang pertama minal jinna, sebagian daripada golongan jin yang mungkin lebih beroperasi di dalam dunia-dunia gaib. Yang kedua adalah An-Nas, manusia, yang mereka mungkin bisa terjadi ada di sekeliling kita. Mungkin ada mereka hidup di sekeliling kita. Bisa jadi dia atasan kita. Bisa jadi dia bawahan kita. Bisa jadi mungkin orang-orang penting di sekitar kita. Atau mungkin bahkan itu adalah bagian daripada ahli keluarga kita. Maka untuk mendeteksinya, kita harus paham betul apa sesungguhnya pekerjaan setan yang paling utama di dalam kehidupan. Maka ulama telah menjelaskan juga ada dua pekerjaan setan yang utama. Yang pertama, pekerjaan setan adalah selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Dia akan berbagai macam cara untuk membuat satu langkah-langkah, strategi-strategi, ya, agar setiap manusia akan berbuat amal baik. Setiap manusia akan menuju taat kepada Allah SWT. Dia akan halang-halangi. Kemudian yang kedua adalah bahkan pekerjaan setan yang utama. Pekerjaan yang sangat antagonis dengan pekerjaan para nabi, para rasul. Yaitu mereka akan senantiasa, setan atau Allah akan berusaha berjuang untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kepada jalan-jalan menuju daripada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nasib manusia akan seperti mereka. Berada di satu tempat penyiksaan yang abadi di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting untuk bagaimana kita memastikan bukan sekedar setan itu dideklarasikan sebagai musuh yang nyata, tetapi kita akan membuat satu usaha bagaimana supaya setan ini dia tidak akan berani, ya, bahkan menjauh daripada kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baginda SAW telah mengajarkan kepada kita satu-satunya jalan yang akan memastikan seseorang terbebas daripada bisikan setan, godaan setan, adalah kita ambil kerjanya, yang dimana kerjanya dibuat oleh para nabi dan para rasul, yaitu setiap saat, setiap waktu keadaan menjadi orang yang senantiasa mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi dai. Bagaimana Nabi SAW telah menjelaskan di dalam Sabtu maupun hadis bahwa apabila seorang muazin dia mengumandangkan azannya, maka dia sampaikan dengan takbir Allahu Akbarnya seorang dai di dalam kumandang azan itu, maka setan lari terbirit-birit. Setan menjauh daripada kehidupan orang Islam. Tetapi manakala di satu saat
kita melaksanakan daripada ibadah sholat. Di situ pun ada ucapan takbir yang sama. Tetapi takbir yang ada kita lakukan di dalam ibadah, ternyata setan tidak takut. Malah datang kepada orang yang beribadah sholat ini. Dia membisikkan ke dalam hati orang yang beribadah ini, orang yang senang sholat ini, sehingga hilanglah daripada kehusyuannya. Dibisikkanlah perkara ini, perkara itu, perkara ini, perkara itu. Untuk pada akhirnya menghancurkan daripada kualitas daripada sholatnya tersebut. Inilah Nabi mengingatkan kepada kita. Pentingnya kita menjadi seorang da'i. Pentingnya kita menjadi orang yang senantiasa mengerjakan sebagai bagian kerja utama kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kerjanya para nabi, para rasul, dan bahkan kerja baginda Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian musuh kita yang kedua adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa rahimar rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Musuh yang kedua kita adalah hawa nafsu. Bahwa nafsu adalah sebagai satu bentuk penjajahan yang terlahir dari dalam diri manusia, yang dimana Allah SWT sudah ingatkan bahwa kecenderungan daripada nafsu ini akan lebih mendorong, akan lebih daripada mengarahkan kita kepada jalan-jalan kemaksiatan. Maka Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita di dalam satu hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak sempurna iman seseorang apabila seluruh hawa nafsunya tidak disandarkan kepada yang kami bawa. Itulah ucapan Rasulullah SAW yang kita sama-sama mafhum bahwa tidak ada apapun yang dibawa baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya kecuali agama. Maka berarti bahwa Allah telah menetapkan salah satu kekhasan daripada amal agama adalah tidak cocok dengan hawa nafsu. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setiap apapun jenisnya amal agama pasti tidak cocok dengan hawa nafsu. Dan kalau kita beramal agama, tapi ternyata kita dapatkan amal itu cocok dengan nafsu kita, maka wallahi kita pastikan itu bukan amal agama. Kita berikan sebuah ilustrasi contoh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ibadah sholat yang 5 waktu, ada satu waktu yang begitu luar biasa nilainya. Karena memang yang paling tinggi tingkat perjuangannya untuk mengalahkan hawa nafsunya, agar kita betul-betul melaksanakan sholat di waktu ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Itulah sholat subuh. Nabi menyampaikan, man sholatal bardain dakhalal jannah. Barang siapa menjaga 2 waktu sholat, barang siapa menjaga sholat di 2 waktu dingin, maka dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama menjelaskan, sholat di 2 waktu dingin adalah sholat subuh dan sholat asyar. Sholat subuh, tantangan yang besar adalah dengan rasa dinginnya kita, rasa ngantuknya kita. Sholat asar,
maka di sana ada satu situasi yang akan menghalangi kita di mana lagi sibuk-sibuknya kita bekerja, sibuk-sibuknya membereskan mungkin dagangan kita dan sebagainya. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis bagaimana keutamaan daripada sholat subuh ini. Raka'atainil fajri khairun wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar. Ulama menjelaskan bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh maka nilainya adalah seperti kita mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi kita bisa bayangkan sholat sunat qobliyah subuhnya saja, sholat fajarnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi daripada ibadah sholat subuhnya. Tetapi apa yang menjadi tantangan kita? Sholat subuh bukan sekedar mengerjakan. Tetapi bagaimana sholat subuh kitanya ini betul-betul bisa menembus, bisa diperjuangkan, sehingga menyisihkan daripada hal-hal yang datang daripada hawa nafsu kita untuk tidak menunaikan sholat subuh sebagaimana contohkan baginda Rasulullah SAW. Karena sholat subuh yang akan dinilai sebagai nilai ibadah, nilai agama oleh Allah SWT adalah sholat subuh yang mengikuti cara yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Nabi SAW mencontohkan sholat subuh yang akan diterima oleh Allah SWT. Sholat subuh yang dijalankan dengan cara baginda Rasulullah SAW di awal waktu berjamaah dan di masjid. Maka manakala kita sholat subuhnya mencocokkan dengan hawa nafsu kita, tidak mau menerobos tantangan daripada dinginnya waktu subuh, sehingga bertahan melaksanakan subuhnya di dalam rumah. Kita tidak mau untuk melawan rasa kantuknya kita, sehingga sholat subuh kita kesiangan, harusnya jam yang ditentukan, malah kita bangun kesiangan. Maka jelas, karena sholat subuhnya seperti ini, sholat subuh yang cocok dengan nafsu, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita memahami bahwa dalam berbagai macam amal ini pasti ada tantangan-tantangan yang harus kita lawan, yang harus kita arahkan agar nafsu ini mengikuti apa-apa yang diajarkan baginda Rasulullah. Sehingga dalam satu hadis yang begitu panjang, Nabi telah mengilustrasikan bahwa pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada surga, Allah perintahkan malaikat untuk melihat keadaan daripada surga tersebut. Ya Allah pun telah menggambarkan bagaimana situasi daripada surga ini. Sesuatu tempat yang di situ terdapat kesempurnaan nikmat-nikmat Allah SWT dengan berbagai hal. Sehingga setelah malaikat melihat suasana surga, dipanggillah malaikat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat, apa komentar kamu tentang keadaan daripada surga ini? Dengan segala kenikmatan. Maka malaikat mengatakan, wahai Allah, andaikan manusia dia melihat keadaan keindahan, kenikmatan yang sempurna di dalam surga ini, niscaya semua manusia dia akan berusaha, akan bermujahadah, apapun yang terjadi dia akan siap korbankan, akan berpacu berlomba-lomba untuk mendapatkan daripada surga ini. Maka selesai itu malaikat pun disuruh balik untuk melihat keadaan daripada surga.
Tapi surga yang telah dipagari dengan berbagai macam daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka malaikat sekembalinya melihat surga yang kedua kalinya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang komentar engkau tentang surga ini? Maka malaikat pun dengan rasa hatinya bersedih telah mengatakan kepada ya Allah, kalau keadaan seperti ini, aku sangat khawatir tidak akan ada manusia pun, tidak akan ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam surgamu ini. Kemudian Allah SWT menciptakan daripada neraka. Maka begitu melihat daripada neraka, malaikat yang diperintahkan Allah SWT untuk melihat daripada keadaan neraka dengan segala macam jenis daripada penderitaannya, siksaannya. Kemudian menghadap Allah SWT dan mengatakan, ya Allah, kalaulah manusia melihat keadaan surga dengan sejuta penderitaan yang disediakan olehmu ya Allah, maka tidak ada manusia pun, dia akan berusaha, dia akan minta kepadamu ya Allah dengan cara berlari sejauh-jauhnya agar dirinya terhindar daripada siksa api neraka. Tetapi ketika neraka ini telah Allah SWT kelilingi dengan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kejahatan, berbagai macam daripada jenis-jenis pelanggaran Allah SWT yang identik dengan Allah titipkan kenikmatan yang sementara. Maka malaikat pun melihat. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun telah berbicara kepada Allah SWT. Ya Allah, andaikan daripada keadaan neraka seperti ini, aku khawatir tidak ada satupun daripada orang manusia di dunia ini yang tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Begitulah ilustrasi dalam hadis Nabi SAW yang menggambarkan betapa agama tidak cocok dengan hawa nafsu dan jalan-jalan di luar agama identik dengan cocok dengan hawa nafsu kita. Maka kita memastikan bagaimana hari langkah-langkah kita ini. Walaupun nampak itu jalan-jalan kemaslahatan, penting untuk meng-cross check ketika kita sebelum kita membuat, sebelum kita beraktivitas. Kita bertanya dulu kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah aktivitas kegiatan jalan-jalan menurut pandangan kita penuh dengan kemaslahatan ini sesuai atau tidak dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Inilah cara untuk bagaimana kita terbebas daripada penjajahan hawa nafsu. Sandarkanlah setiap aktivitas kita ini referensinya kepada Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan bertanya kepada baginda Rasulullah SAW melalui daripada sunnah-sunnah. Kemudian yang ketiga, penjajah kita yang sungguhnya, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, adalah dunia. Allah SWT sudah cukup banyak memperingatkan di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga banyak memperingatkan dalam hadis-hadisnya bagaimana sikap kita kepada dunia ini. Dunia yang ada di dalamnya adalah harta, tahta, wanita. Bahkan umat akhir zaman telah diuji juga. Ada jenis dunia yang ini sudah setaraf
dengan kekuatan harta, tahta wanita bisa menjajah kehidupan seorang manusia adalah kuota. Ini penting untuk kita renungkan. Agar bagaimana harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, wanita yang mungkin menjadi pendamping hidup kita ini, agar bisa kita betul-betul manfaatkan untuk semata-mata kemaslahatan daripada agama, kemaslahatan daripada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu simbol bagaimana bentuknya kehati-hatian kepada dunia ini dengan bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya bagi orang-orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Apa maknanya? Apakah kita tidak boleh berharta? Apakah kita tidak boleh bertahta? Apakah kita harus menjauh daripada wanita? Bahkan dengan kemajuan modern ini, apakah kita tidak boleh berkaitan, berhubungan dengan yang kuota? Bukan. Agama tidak mengarahkan seperti itu. Karena apapun yang Allah SWT titipkan kepada kita, itu sudah menjadi bagian hal yang menjadi takdir dan juga keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan mungkin orang kaya, dijadikan daripada pejabat, kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ditakdirkan juga kita mungkin di samping kita ada istri, sosok wanita yang akan menjadi pendamping kehidupan kita. Ia sudah merupakan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita ketika ditiupkan daripada ruh kepada jasad kita yang pada saat baru 4 bulan di dalam rahim seorang ibu. Kita tidak bisa mengelak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kekuatan harta kita, kedudukan kita, dan wanita yang menjadi bagian perhiasan dalam kehidupan kita ini, betul-betul kita gunakan untuk mensukseskan amal-amal agama, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih jauh lagi adalah digunakan untuk berjuang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang penting perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang kita diuji dengan dunia ini. Untuk apakah kita ini bisa istiqomah, konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang petani yang dia punya sawah 1 kotak saja. Dia buat cangkul untuk pencangkul daripada sawahnya. Dia merupakan bagian daripada ujian. Maka seandainya saja seorang petani ini ketika mencangkul, sedang asyik-asyiknya mencangkul, datang kumandang azan. Maka azan berkumandang, tetapi dia tidak melepaskan daripada pegangan cangkulnya untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan di saat itu cangkul dan sawah ladangnya telah menjajah daripada kehidupan. Ini esensi penjajahan yang ada di dalam kehidupan keduniaan kita. Sehingga Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasir. Janganlah melalaikan
dunia yang kita miliki ini untuk senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah secara luas, yaitu tidak tertangguhnya amal-amal agama di dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, penjajahan yang sesungguhnya adalah ghazwul fikri, terjadinya daripada perang pemikiran, di mana hari ini orang-orang Yahudi Nasrani, bahkan mereka sebagai kepanjangan daripada iblis dan setan alaih, membuat satu rekayasa, satu strategi bagaimana supaya rusaknya pemikiran-pemikiran orang Islam di dalam perjalanan menuju kesempurnaannya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan satu sarana yaitu media sosial, orang-orang luar Islam mereka telah melakukan satu serangan-serangan untuk mencuci otak orang-orang Islam untuk bagaimana berubahnya pemikiran-pemikiran orang Islam dari jalan-jalan taat kepada Allah SWT supaya menjadi orang-orang yang durhaka dan membangkang kepada Allah SWT. Maka sikap kita adalah kita tidak bisa mengelak dengan kemajuan teknologi, ya, dengan berbagai macam sistem itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap dan bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut betul-betul telah terfilter dengan kekuatan iman kita, dengan kekuatan daripada rohani kita, sehingga kita akan ambil kemanfaatan, kemaslahatan yang ada di balik kemajuan teknologi ini, terutama ya, untuk memajukan keadaan agama kita, memajukan keadaan kondisi nilai-nilai keagamaan kita, terutama kekuatan iman dan amal. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita kepada satu kesimpulan apa yang harus sebenarnya kita buat untuk mengisi daripada nilai-nilai kemerdekaan ini. Kita telah berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dengan tidak terkungkungnya negeri kita daripada penjajahan. Kita punya banyak kesempatan untuk menyempurnakan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan kepada kita dalam surat Al-Hajj 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Inilah tugas pokok kita untuk mengisi kemerdekaan yang sudah berlalu 75 tahun daripada negeri dan bangsa ini. Yang pertama adalah sebagai seorang muslim mesti berjuang bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Padahal sholat adalah agenda ya, bagian daripada berbagai macam sikap-sikap nilai-nilai ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin memahamkan di ayat ini
Isilah kemerdekaan ini dengan terus memperbaiki kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan puasa, dengan daripada zikir, baca Quran dan sebagainya. Kita dituntut untuk menyempurnakan hablum minallah, jaringan vertikalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan hadis, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia, dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua, Allah pesankan kita untuk mengeluarkan zakat sebagai simbol daripada kita harus jalinnya hubungan daripada dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Hablum minan nas, jalur horizontal. Karena Allah SWT menginginkan kita menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Tidak mungkin Allah SWT inginkan kepada kita, apapun potensi dengan segala keterbatasan diri kita, jadilah kita hadir di tengah-tengah daripada manusia yang lainnya, hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah bangsa ini. Kita menjadi orang yang bermanfaat, entah itu ilmu kita, entah itu daripada tenaga kita, entah itu daripada apapun potensi yang kita miliki. Maka kita pastikan untuk bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan yang ketiga adalah dalam rangka kita hidup ya, sebagai umat baginda Rasulullah SAW, penting untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar. Karena umat ini diciptakan Allah SWT untuk berjalan menjadi orang yang soleh sendirian, masuk ke dalam surga sendirian, tidak. Tapi inginkan Allah SWT di umat bisa senantiasa menjalankan satu usaha yang akan secara istimainya ini umat menuju kepada keridhaan Allah SWT, menjadi sebab daripada datangnya hidayah kepada orang lain. Maka kerja-kerja yang berdimensi daripada watawasabil haq watawasabil sabr, berdimensi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini mesti dijalankan oleh umat ini. Karena dengan daripada kerja umat ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka Allah SWT akan semakin tebarkan daripada kebaikan, bukan sekedar pada orang muslim, tapi seluruh manusia mendapatkan kemanfaatannya. Bila orang-orang Islamnya sudah saling nasihat-menasihati menuju kesempurnaan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan langkah-langkah inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bimbing kita, keluarga kita, dan bangsa ini menjadi bangsa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warbun kubur, berada di dalam hujanan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terciptalah nilai-nilai keamanan yang sesungguhnya, nilai-nilai kesejahteraan yang sesungguhnya, sebagaimana kehidupan para sahabat 14 abad yang lalu di bawah bimbingan baginda Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT berikan kepahaman kepada kita, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk semakin sempurna menjadi orang-orang yang berjalan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercapailah daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.